Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu terkait dengan gatra-gatra ketahanan nasional atau TANNAS. Nah, sebelum kami memulai pembahasan dari kelompok kami, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Riri Audrey, yakni saya sendiri. Yang kedua ada Erika Papa. Yang ketiga Husnul Martia. Yang keempat Rizky Amalia R. Dan yang kelima Amelia Adikaranda. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni pendahuluan yang akan dibacakan oleh Saudari Rizky. Kepada Saudari Rizky, saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Latar belakang, setiap bangsa mempunyai tujuan nasional. Dalam proses mencapai tujuan nasional ini, bangsa tersebut menghadapi hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam segala bentuk dan manifestasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Agar dapat mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut, suatu bangsa harus mempunyai ketahanan nasional yang kuat. Secara umum, terdapat 8 elemen yang mendukung tercapainya ketahanan nasional Indonesia dalam deskripsi dan astagatra ketahanan nasional, yakni meliputi aspek geografis, kekayaan alam, demografis, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pembacaan pendahuluan oleh kelompok kami. Selanjutnya kita melangkah ke pembahasan yang selanjutnya, yakni pembahasan mengenai gatra ideologi yang akan dibacakan oleh Saudari Amelia. Kepada Saudari Amelia, saya persilakan dengan hormat. Baik, gatra ideologi, suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi juga terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Yang pertama, kekuatan. Penghayatan agama dan kepercayaan beradab secara rukun yang menghormati kelemahan. Tidak dijadikannya ideologi Indonesia. Peluang ideologi yang dianut Indonesia seharusnya dapat kekuatan rakyat Indonesia yang beragam. Ini dapat mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Adapun ancamannya berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan, seperti adanya ancaman berbasis ideologi dapat pula dalam bentuk penetrasi nilai atau liberalisme, sehingga dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Dan yang terakhir, strategi Pancasila harusnya dijadikan sebagai sumber hukum di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kita melangkah ke pembahasan mengenai gatra politik yang akan dibacakan oleh Saudari Husnul. Kepada Saudari Husnul, saya persilakan dengan hormat. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan gatra politik. Kondisi dinamik bangsa Indonesia berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, maupun langsung dan tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan politik dan negara. Tingkah laku politik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan, seperti kecerdasan, keadaan berpolitik, tingkat kemakmuran, ketaatan beragama, keakraban sosial, dan keamanan. Demikian, perubahan pada salah satu aspek akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya. Situasi politik yang kacau akan menimbulkan pertikaian serta pemberontakan akan membahayakan ketahanan nasional. Sebaliknya, keadaan politik yang stabil dan dinamis memungkinkan terlaksananya
pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberi rasa aman dan mempertinggi ketahanan nasional. Kekuatan. 1. Kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan keinginan dan tuntutan rakyat. Kedua, sistem pemerintahan. Ketiga, politik negeri dan kualitas diplomasi dan parameternya. A. Sistem manajemen sosial. B. Sistem kehidupan politik. C. Penegakan hukum atau ABRI. D. Kualitas aparatur negara. Kelemahan. 1. Hak prerogatif dan otoritas yang melekat pada presiden dan sistem presidensial menjadi peluang bagi DPR untuk melembagakan gangguan terhadap presiden. Kedua, kombinasi politik presidensial multipartai di Indonesia menyebabkan terpilihnya presiden minoritas. Ketiga, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Keempat, sistem pertanggungjawaban yang kurang jelas. Peluang. Sistem politik presidensial yang dianut oleh Indonesia ditambah lagi dengan ideologi Pancasilanya dan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 pada bangsa Indonesia seharusnya mampu membuat dapat terwujudnya ketahanan nasional. Ancaman. Politik merupakan instrumen utama untuk menggerakkan perang. Ini membuktikan bahwa ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan dapat menghancurkan suatu negara. Masyarakat internasional mengintervensi suatu negara melalui politik seperti hak asasi manusia atau HAM demokratisasi, dan penanganan lingkungan hidup. Kemudian kita masuk ke strategi. Untuk mengatasi politik presidensial di Indonesia, maka dilakukan strategi seperti bentuk politik multipartai yang ada di Indonesia harus diatur agar tidak ada presiden minoritas. Sistem pertanggungjawaban anggota pemerintah harus diperjelas. Harus diadakan pengawasan terhadap kekuasaan anggota pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, dan harus ada beberapa hak prerogatif dari presiden yang tidak dapat dicampur tangani oleh DPR. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita melangkah ke bab 3, yaitu penutup, yakni kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh Saudari Erika. Kepada Saudari Erika, saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu setiap bangsa mempunyai tujuan nasional. Dalam proses mencapai tujuan nasional, bangsa tersebut menghadapi hakikat ancaman tantangan, hambatan, gangguan dalam segala bentuk dan manifestasinya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Agar dapat mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut, suatu bangsa harus mempunyai ketahanan nasional yang kuat. Secara umum, terdapat 8 elemen yang mendukung tercapainya ketahanan nasional Indonesia dalam deskripsi dari Astagratra. Ketahanan nasional yakni meliputi aspek geografis, kekayaan alam, demografis, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Adapun saran, terlibatnya pemuda-pemudi ikut aktif dalam menjaga keutuhan Indonesia dengan mengetahui dan memahami teori dari ketahanan nasional yang akan dipakai untuk memperjuangkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita jangan mudah menerima ideologi dari negara asing yang malah membawa kita menjauh dari ideologi sendiri dan berdampak pada melemahnya ketahanan nasional kita. Dengan adanya semangat juang, kita dalam hal ini berharap para pemuda-pemudi dapat membantu dan mempelopori terbentuknya ketahanan nasional kita yang kuat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kepada teman-teman sekalian yang mempunyai pertanyaan, silakan menyimak alur pembelajaran pada web Sekolah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.